Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Lendana Eskom. Saya pengajar dari SMK Negeri 2 Tarumanraya. Di sini saya akan menyampaikan jurnal refleksi modul 2 untuk memenuhi tugas BIMKED peningkatan kompetensi guru informatika SMA SMK KPN. Jurnal refleksi modul 2 berpikir komputasional. Yang pertama, apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh? Dari modul 2 ada 4 materi yang saya peroleh. Yang pertama itu adalah integrasi berpikir komputasional, kedua algoritma dan pemrograman, ketiga analisis data, dan yang keempat itu adalah sistem komputer. Bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan? Setelah mempelajari modul 2, berpikir komputasional, saya merasa senang karena dapat mempelajari materi berpikir komputasional, algoritma dan pemrograman, analisis data, dan sistem komputer, meskipun dalam materi pembelajaran ini membutuhkan konsentrasi dan fokus serta pemahaman yang mendalam. Selanjutnya, hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran? Materi yang dibuat sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran? Agar lebih memahami modul ini, materi tidak hanya dalam bentuk teks saja, tapi bisa dalam bentuk video. Apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh? Pertama, bagaimana konsep berpikir komputasional dapat diterapkan dalam pemecahan masalah sehari-hari di luar konteks pemrograman komputer? Yang kedua, mengapa pemahaman tentang algoritma dan pemrograman penting dalam era digital saat ini, terutama dalam konteks keamanan siber? Yang ketiga, bagaimana analisis data dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan bisnis. Apa wawasan atau insight baru dari materi yang dipelajari? Modul 2 tentang berpikir komputasional membahas konsep-konsep penting seperti algoritma, pemrograman, analisis data, literasi digital, dan sistem komputer. Dengan adanya materi ini, diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir komputasional yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai persoalan, serta memahami pentingnya literasi digital dan hak serta kewajiban sebagai warga digital. Apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Guru informatika perlu mengintegrasikan konsep algoritma, pemrograman, analisis data, literasi digital, dan sistem komputer ke dalam metode pengajaran yang menarik dan relevan bagi siswa. Selain itu, tantangan lainnya adalah mempersiapkan siswa untuk menghadapi perkembangan teknologi digital yang cepat dan beragam, serta membimbing mereka dalam menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Pertama, perlu diadakan pelatihan dan pengembangan profesional kepada guru informatika untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep-konsep berpikir komputasional dan cara mengajarkannya secara efektif kepada siswa. Yang kedua, dapat memanfaatkan teknologi seperti platform pembelajaran online, aplikasi interaktif, dan perangkat lunak pemrograman untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan berinteraksi bagi siswa. Yang ketiga, itu dapat mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan
kreatif, dan inovatif. Pengalaman di masa lalu, pembelajaran berpikir komputasional pada masa lalu cenderung lebih fokus pada aspek teknis dan praktis dengan penekanan pada pengembangan keterampilan, pemrograman, dan pemecahan masalah melalui kode. Penerapan di masa mendatang, dengan penerapan yang tepat dan komprehensif dari modul 2 tentang berpikir komputasional, diharapkan guru informatika dan siswa dapat siap menghadapi tantangan dan peluang di masa depan yang didominasi oleh teknologi digital. Konsep atau praktik baik yang dilakukan, pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PBL. Dalam pembelajaran, siswa diharapkan dapat memecahkan masalah nyata atau menyelesaikan proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan dari hasil resum dari pembelajaran modul 2. Terima kasih.